Pemirsa yang budiman, kalau kita mengingat masalah alam barzah misalnya, maka akan menjadi semakin hati-hati dan arif kita. Artinya apa? Bahwa jika kita ingat demikian itu seolah-olah kita merasa apa ya? Merasa absurd begitu loh ya. Kenapa demikian? Karena apa yang terjadi pada orang yang sudah meninggal sama kita itu seolah-olah seperti kita melihat akuarium. Bahwa kita melihat akuarium begitu jelasnya, sementara di akuarium sana ya, ikan sana tidak bisa melihat kita. Sama dengan alam barzah yang ada, bahwa mereka sudah mati itu, terutama keluarga kita, akan melihat kita dengan jelas seperti kita melihat akuarium. Artinya apa? Bahwa mereka itu melihat tingkah laku kita dalam keseharian begitu jelasnya seperti kita melihat akuarium. Kalau kita melihat ini, mengingat ini, bahwa kita menjadi malu karenanya ya, seolah-olah apa yang menjadi aktivitas kita itu sangat dideteksi oleh mereka dari jam per jam, bahkan dari hari ke hari. Sehingga kita sekali lagi merasa, kalau mungkin itu panjenengan merasakannya, akan malu gitu ya, akan mau macam-macam itu ya. Karena demikian. Dan orang sudah meninggal itu senantiasa amat sangat berharap kepada kita. Sangat berharap kepada kita. Yang diharapkan cuma dua, yakni kunjungan Anda dan doa Anda. Ya. Mereka hanya dua itu aja yang diharapkan. Ya. Jangan sampai nanti pada hari Kamis yang orang dulu senantiasa sering nyekal ke kuburan, ya, itu terlewati oleh kita. Artinya bahwa mereka senantiasa mengharap kita, bahkan dengan berdiri seperti seolah-olah mau melihat pawai aja ya. Mereka berdiri menyaksikan mana saudara saya, mana anak saya, mana istri saya, mana suami saya, dan seterusnya. Ya, mereka begitu berharap pada hari ke hari. Mulai dari hari Kamis misalnya, mereka sudah mulai menunggu, mulai berdiri, menyaksikan, melihat kita datang. Kalau kita nggak bisa datang pada hari itu, maka mereka akan melanjutkannya pada hari Jumat. Jumat kalau nggak ada, sampai hari Sabtu. Dan kalau Sabtu nggak ada, maka mereka akan kembali ke makamnya dengan perasaan kecewa. Ya, jangan sampai nanti mereka itu katakanlah menunggu hadiah atau sesuatu yang bisa dinikmati, misalnya di sana itu dari seorang khotib ketika mendoakan umat Islam, muslimin muslimat misalnya pada dua khutbah yang ada, atau mungkin pada acara tahlilan yang seringkali diselenggarakan oleh musola atau masjid sekalipun ya, pada hari Jumat misalnya. Jangan sampai nanti orang tua Anda menerima makanan atau hadiah dari mereka yang sifatnya global, rebutan nanti itu ya, rebutan. Tetapi kalau panjenengan hadir ke makam ya, dengan alamat yang jelas, anak saya, istri saya, suami saya, maka itu semuanya akan menjadi jelas dan mereka akan menikmatinya sendiri. Ya, jangan sampai royoan rame-rame karena doa yang diberikan oleh seorang khotib maupun orang-orang yang membaca tahlil di lingkungan Anda. Kasihan ya. Kemudian yang kedua adalah doanya anak ya ataupun keluarga
si mayat itu sangat diharapkan sekali oleh si mayat. Jangankan orang-orang kayak kita ya, bahkan orang sekelas waliullah sekalipun itu sangat berharap akan doa kita, ya, akan doa kita. Itulah sebabnya Kanjeng Nabi pernah mengatakan, man la yarham wa la yurham. Artinya barang siapa yang mampu menyintai, mampu mendoakan kepada seseorang, terutama yang sudah meninggal, maka dia nantinya juga akan dicintai, didoakan oleh orang setelahnya. Ya. Jadi kalau panjenengan misalnya sekarang jarang mendoakan orang tua Anda misalnya, ya, jangan sampai Anda punya pikiran, aku akan didoakan oleh anak saya. Ya, itu nggak mungkin. Kenapa demikian? Karena di Islam itu berlaku sebuah hukum yang namanya kausalitas, sebab akibat. Siapa yang menanam, maka dia yang akan menuai, ya. Jadi sikap ini tolong kita sadari bersama, sadari benar bahwa nanti itu akan terjadi demikian. Ya, jangan sampai nanti kita di makam sana hanya mengharapkan doa dari orang-orang pembaca tahlil misalnya, atau dari seorang khotib ketika naik mimbar. Ya, jangan sampai. Karena apa? Sekali lagi yang terjadi adalah nanti rebutan di sana itu ya, rebutan, karena alamatnya adalah untuk semua muslimin dan muslimat. Jadi nggak ada alamat yang jelas, sehingga dibolehkan memang untuk rebutan itu, karena ya itu tadi tujuannya memang untuk ke sana, untuk orang-orang Islam baik laki maupun perempuan. Oke. Dan yang kedua adalah seseorang yang berbuat birrul walidain, ya, yang tadi tak singgung ya, dari yang di atas dulu ya, itu adalah proses daripada doa panjenengan ke orang tua misalnya, waktu panjenengan ngirim doa ke orang tua di pesaraian misalnya, maka doa panjenengan itu seperti semacam apa? Semacam kalau kita mengupload sebuah file ya ke server, kemudian menjadi sesuatu yang kita harapkan. Taruhlah hal ini merupakan, kita sebut saja sebagai cash and carry, ya. Jadi kalau panjenengan berdoa kepada orang tua ya, apalagi yang sudah meninggal, maka doa Anda itu langsung direspon oleh Allah, dan Allah langsung mengijabah atas doa-doa kita. Ya. Jadi demikian. Sekali lagi prosesnya seperti itu, ya. Kayak kita mengupload file ke server langsung ke objek yang ada. Katakanlah itu merupakan ibaratnya semacam kayak cash and carry. Seperti kita kalau mungkin belanja ke supermarket misalnya, maka panjenengan di sana akan menemukan sebuah hukum yang cash and carry pula. Ada barang, ada uang, ada barang. Sama dengan Allah ya, ada doa, ada pahala, ada ibadah, ada surga dan seterusnya. Jadi sekali lagi bahwa ya, apa yang kita kerjakan yakni semacam kayak birrul walidain tadi, itu kepastian yang terjadi, yakni di samping panjenengan mendapat pahala, juga akan mendapatkan imbalan berupa doa yang nanti akan Anda terima ketika Anda meninggal dari putra-putri Anda. Ya, kalau tidak, maka jangan diharap hal demikian terjadi. Kemudian
hal-hal yang menunjang dan yang terkait dengan itu semuanya adalah kita harus ingat bahwa yang namanya maaf ya, di dalam beribadah itu kita harus senantiasa mendahulukan skala prioritas yang sudah ditetapkan oleh Allah ya, bahwa Allah pernah berjanji dalam sebuah hadisnya ya, yakni ada 3 amalan yang sangat dicintai Allah, sangat disukai Allah, yaitu yang pertama adalah sholat fi awal waktiha, artinya sholat wajib ya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah sunnahnya adalah fi awal waktihanya ya, yakni panjenengan dimohon untuk sholat tepat pada waktunya. Memang banyak orang sholat ya, yang sedang sholatnya diakhirkan, bahkan ada yang misalnya ketika sholat zuhur itu 10 menit sebelum asar mereka menjalankannya. Nah ini juga merupakan bentuk sholat yang mungkin kurang disukai. Dan yang kedua adalah birrul walidain ya. Karena apa? Karena birrul walidain ini merupakan bentuk ibadah yang amat sangat terkait sekali dengan janji Allah yang namanya ridho Allah, ridho walidain. Dan kalau panjenengan misalnya mendahulukan kedua ini aja, insya Allah ya, kita akan selamat sampai di sana ya. Dalam arti ketika kita pulang nanti ya, kita akan mendapatkan janji Allah seperti yang panjenengan akan rasakan ya pada saat itu, bahwa janji Allah nggak mungkin meleset misalnya, sama dengan panjenengan misalnya kalau menjalankannya dengan sungguh-sungguh maka Anda akan mendapatinya setelah kita berpulang kepadanya. Dan yang ketiga adalah, dan yang keempat ya, adalah bahwa perlu panjenengan sedikit memantapkan diri, yakni saya seringkali mendengar bahwa banyak orang ya yang hidupnya pesimis. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa dia adalah bukan jebolan pesantren misalnya ya. Dengan demikian maka mereka di dalam beribadah mungkin kurang pas atau kurang meyakini karena sifat pesimistis yang ia hadapi. Padahal sekali lagi bahwa nanti pada yaumul akhir nanti ya, di padang mahsyar terutama, itu nanti kita akan dihisab oleh Allah tidak secara teori tapi secara praktek. Artinya apa? Bahwa panjenengan mungkin pada saat muda dulu boleh Anda menjadi orang bodoh misalnya, di pondok turutok ya, dan main-main belaka misalnya. Dan itu sama kali menurut saya ya sudah, karena dia merupakan bentuk kehendak Allah, jadi nggak usah disesali ya. Begitu juga dengan mereka yang pada saat di pesantren luar biasa ya, membaca kitab seperti membaca koran misalnya ya, atau mungkin hafal alfiyah bolak-balik dan sebagainya. Walhasil dia adalah pandai sekali. Tetapi ingat bahwa ending dari semua itu adalah amal kita ya, amal kita. Tidak peduli apakah Anda seorang bodoh, orang yang bodoh misalnya, atau mungkin Anda orang yang berotak cerdas, tetapi nanti pada saatnya, pada akhirnya yang dinilai oleh Allah adalah dalam setiap individu itu amalnya. Bagaimana sholat kita ya, bagaimana birrul walidain kita,
ngebagusi orang tua kita, bagaimanakah sikap kita dalam menjalankan sholat fi awali waktiha, bagaimanakah interaksi sosial kita, bagaimanakah sikap kita kepada yang lebih tua, dan juga perlakuan kita pada yang lebih muda dan seterusnya. Itu semuanya akan menjadi tolok ukur apakah Anda endingnya bahagia nanti di akhirat atau sebaliknya. Di samping juga banyak amalan lain yang akan menjadi penentu daripada apakah kita termasuk orang yang beruntung atau tidak. Itulah sebabnya bahwa saya tadi bilang bahwa yang namanya prioritas dalam beribadah itu perlu ditegakkan, karena nanti jangan sampai ya kita akan buang-buang waktu karenanya. Mengingat sekali lagi umur kita sudah nggak muda lagi. Nah ini penting ya. Jadi apa yang menjadi semacam kayak sesuatu yang dicintai oleh Allah ya, sesuatu yang sangat dicintai oleh Rasulullah dan sebagainya, itu mari kita jaga dengan benar. Karena apa? Banyak hadis terutama ya yang seringkali berbunyi misalnya ahsanun nas yan fa'uhulin nas ya, bahwa manusia itu yang terbaik adalah orang yang manfaat untuk orang lain. Atau juga mungkin Rasulullah pernah bilang bahwa orang yang terbaik adalah orang yang senantiasa ngebagusi orang tua dan lain-lain. Itu semuanya mohon untuk didahulukan dibanding yang lainnya ya, karena sekali lagi sikap selektif ini akan melahirkan keberuntungan buat kita semuanya. Artinya kalau dalam dunia modern kita harus senantiasa memakai yang namanya yaitu semacam kayak ya, bahwa ada sebuah pembelajaran ya, yang mana orang lain belajar 3 hari selesai. Metodologi itu adalah seperti ini. Jadi ada orang yang menghafal Quran ya, itu kalau dulu itu 2 tahun minimal ya. Sekarang bahkan ada yang 3 bulan hafal. Kenapa? Karena ada cara yang sifatnya lebih praktis ya, lebih hemat waktu, tetapi dengan hasil yang sama. Bayangin ya, 2 tahun sama 3 bulan itu hasilnya sama ya. Ada juga orang belajar bahasa Inggris misalnya, ada yang sampai bertahun-tahun nggak bisa. Ada juga mereka yang hanya 6 bulan mampu berkomunikasi dengan baik. Itu karena faktor metodologi. Sama dengan kita beribadah kepada Allah, kita harus bisa mendahulukan mana skala prioritas yang ada, mana yang bukan, sehingga nanti hasilnya bisa kita rasakan setelahnya ya. Mungkin sementara saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.